Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Soyuni dengan NIM 19231150 dari jurusan Pendidikan IPA kelas D akan menyampaikan hasil proposal penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada perkembangan pendidikan pada abad 21 yang membutuhkan keterampilan berpikir yang meliputi keterampilan berpikir logis, analisis, kritis, dan kreatif. Keterampilan tersebut penting bagi siswa untuk menghubungkan konsep dan materi sehingga mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan dalam kelas. Pengertian pendidikan adalah salah satu sarana yang mendukung setiap peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya secara optimal dan utuh, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, pendidikan ilmu pengetahuan alam atau disebut dengan IPA adalah suatu upaya atau proses membelajarkan siswa agar memahami hakikat IPA yang meliputi produk, proses, dan mengembangkan sikap ilmiah serta sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat untuk mengembangkan sikap dan tindakan berupa aplikasi IPA yang positif. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu guru masih menggunakan metode ceramah pada kegiatan belajar, sehingga kegiatan belajar bersifat monoton. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, batasan masalah. Pada model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk kelas eksperimen dan metode diskusi untuk kelas kontrol. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem pencernaan pada manusia kelas 8 SMP. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 3. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada kelas 8 SMP. Yang kedua, apakah kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional? Yang ketiga, adakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem pencernaan manusia kelas 8 SMP. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi mahasiswa. Sebagai calon guru dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk diterapkan dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah pada waktu yang akan datang. Yang kedua, bagi guru, dapat diterapkan di kelas sehingga dalam pembelajaran materi menjadi lebih tepat dan efisien. Yang ketiga, bagi siswa, dapat mengalami perubahan pandangan tentang cara belajar sehingga dapat lebih termotivasi dan bersemangat untuk mencapai hasil belajar tanpa melupakan proses di dalamnya. Yang keempat, bagi peneliti, sebagai acuan serta pengalaman dalam melakukan perbaikan baik model, metode, media, maupun pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, bagi sekolah, sebagai salah satu bahan ajar yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori yang pertama yaitu pembelajaran IPA. Menurut Anggraini, pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan siswa, serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum SMP adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran IPA mengajarkan agar siswa mengerti dan memahami proses gejala-gejala alam semesta. Berbagai metode dan model pembelajaran masih diatasi oleh penyampaian informasi sehingga kegiatan pembelajaran berpusat mendengarkan dan menghafal. Yang kedua itu model pembelajaran kooperatif, merupakan
Model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa secara heterogen, memberikan kesempatan siswa dapat bekerja sama, saling ketergantungan positif di antara siswa, dan siswa mampu bertanggung jawab secara mandiri. Yang ketiga itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pada model pembelajaran kooperatif Jigsaw merupakan model pembelajaran tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Setelah pembentukan kelompok dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada namanya kelompok ahli dan kelompok asal, di mana masing-masing kelompok ahli berkumpul dan saling memberikan masukan untuk penyelesaian masalah tersebut dan saling tukar pemahaman. Kelebihan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik mengungkapkan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa harga diri dan hubungan interpersonal yang positif. Yang ketiga, peserta didik dapat lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan materi pada masing-masing kelompok. Yang keempat, peserta didik lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya, kelemahan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk persiapan materi kecil, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, sehingga dibutuhkan pengetahuan waktu yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, peserta didik yang memiliki percaya diri, kemampuan membaca, dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa kurang bisa berkonsentrasi dalam penyampaian pembelajaran yang dikuasainya. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut Mawadah, pada tahun 2015 menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan mendasar yang perlu untuk dimiliki oleh setiap orang dalam menghadapi tantangan teknologi. Berpikir kreatif adalah berpikir yang memberikan perspektif baru atau menangkap peluang baru sehingga memunculkan ide-ide baru yang belum pernah ada. Menurut Mahmudi, pada tahun 2010, aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif dapat diukur. Yang pertama, aspek kelancaran, meliputi kemampuan menyelesaikan masalah dan memberikan banyak jawaban terhadap masalah tersebut. Yang kedua, memberikan banyak contoh atau pernyataan terkait konsep atau situasi matematis tertentu. Yang kedua, aspek keluasan meliputi kemampuan. Yang pertama, menggunakan beragam strategi penyelesaian masalah dan memberikan beragam contoh atau pernyataan terkait konsep atau situasi matematis tertentu. Yang ketiga yaitu aspek kebaruan meliputi kemampuan menggunakan strategi yang bersifat baru, unik, dan tidak biasa untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, memberikan contoh atau pernyataan yang bersifat baru, unik, atau tidak biasa. Yang terakhir yaitu yang keempat, aspek keterincian, meliputi kemampuan menjelaskan secara terperinci, runtut, dan koheren terhadap prosedur matematis, jawaban, dan atau situasi matematis tertentu. Selanjutnya itu pada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang dapat diukur dan diubah dalam bentuk angka, sehingga dapat menghitung persentase, rata-rata, dan perhitungan teknik analisis statistik. Yang kedua itu desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi eksperimen dengan desain control group, pretest post-test design.
Dalam desain ini, metode eksperimen pengujian variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel kelompok dan eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok ini diberi tes yang sama sebelum perlakuan atau pretest dan setelah perlakuan atau post-test. Yang ketiga itu populasi. Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Pada populasi dalam penelitian kali ini adalah kelas 8 SMP tahun 2022 dan 2023. Yang keempat itu pada sampel. Sampel penelitian merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang dilakukan. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik cluster sampling. Teknik cluster sampling ini menghendaki adanya kelompok-kelompok dalam pengambilan sampel berdasarkan atas kelompok atau kelas yang terdiri atas sejumlah individu. Selanjutnya itu variabel dan data. Variabel adalah objek pengamatan penelitian yang sering disebut dengan variabel penelitian, yang meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif. Data merupakan informasi yang diperlukan peneliti sehingga dapat membuktikan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan mengambil nilai hasil pretest dan post-test siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini terbagi 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu tahap akhir. Tahap persiapan melakukan observasi atau pengamatan ke lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian, di mana lokasi yang dipilih adalah siswa kelas 8 SMPN 12 Padang. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Tahap pelaksanaannya yaitu peneliti mengambil 2 kelas untuk sebagai sampel penelitian. Kelas pertama melakukan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw atau kelas eksperimen, dan kelas kedua yaitu menggunakan model pembelajaran konvensional atau kelas kontrol pada materi sistem pencernaan manusia. Yang ketiga yaitu tahap akhir. Setelah penelitian dilakukan, dapatlah data hasil tes siswa. Data tersebut dianalisis, dibuat pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama, validitas. Untuk mengukur tingkat validitas instrumen dengan menggunakan rumus teknik analisis korelasi produk momen dari Card-Pearson. Yang kedua, reliabilitas. Secara etimologi tentang reliabilitas, bahwa reliabilitas dalam konteks tes hasil belajar adalah sejauh mana tes tersebut dapat dipercaya dan diandalkan. Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus alpha-convex. Yang ketiga itu tingkat kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,00. Yang keempat yaitu daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang bodoh. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda soal disebut dengan indeks diskriminasi atau disingkat dengan D. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan hasil presentasi
penelitian proposal. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.